Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Vina Fauziah, NIM 120103030 dari kelas A semester 3 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bedah struktur artikel yang berjudul Autentifikasi Al-Quran melalui Kritik Teks, kajian atas Atlas Quran, Timeless Text, a Visual Study of Surah 17 across 14 centuries and 19 manuscripts. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya struktur umum sebuah artikel terdiri dari kurang lebih 9 macam. Dan pada video sebelumnya, kita sudah membedah struktur artikel yang dimulai dari judul hingga bagian pendahuluan. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba untuk membedah bagian isi atau pembahasan dan juga bagian kesimpulan. Pada bagian pembahasan dalam sebuah artikel, biasanya kita akan menemukan penjelasan yang bersifat umum, penjelasan yang bersifat khusus, temuan-temuan terkait, maupun analisis penelitian. Yang pertama yaitu penjelasan secara umum. Subbab pertama pada artikel ini yaitu membahas tentang Muhammad Mustafa A'zami dan kajian manuskrip Al-Quran era permulaan Islam, yang mana dari subbab tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya pembahasannya akan cukup luas. Dalam subjudul ini terdapat beberapa bagian, yakni diantaranya latar belakang intelektual Muhammad Mustafa A'zami, metode A'zami dalam mengkaji manuskrip Al-Quran, dan posisi kajian A'zami dalam ruang lingkup studi manuskrip Al-Quran pada era permulaan Islam. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang lebih khusus, yaitu yang terdapat pada subbab kedua yang berjudul Kritik Teks dan Kajian A'zami terhadap manuskrip Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita temui pada subbab tersebut yaitu mengenai kritik teks dari studi Bible ke studi Al-Quran. Pembahasan ini lebih bersifat khusus karena hanya mencakup kritik teks dari studi Bible ke studi Al-Quran saja. Selain itu, pada subbab kedua ini, penulis juga menjelaskan tentang kritik teks dalam kajian manuskrip Al-Quran oleh A'zami yang berupa studi komparatif. Di sini juga dijelaskan tentang langkah-langkah penelitian A'zami yang sejalan dengan metode kritik teks yang dilakukan oleh Small 2011 terhadap 20 manuskrip Al-Quran, yaitu yang pertama mendeskripsikan manuskrip yang digunakan, yang kedua membandingkan variasi teks antara manuskrip, yang ketiga membandingkan variasi teks manuskrip dengan teori-teori penulisan Al-Quran dalam buku literatur Islam. Masuk ke bagian ketiga dalam struktur pembahasan, yaitu berupa temuan-temuan terkait. Di sini penulis juga telah mencantumkan beberapa temuan-temuan terkait dengan kritik teks yang dilakukan oleh A'zami. Di antaranya yaitu daftar manuskrip Al-Quran yang dikumpulkan A'zami, tabel perbandingan manuskrip kata per kata, dan juga komparasi beberapa studi manuskrip Al-Quran. Selanjutnya masuk ke struktur keempat dalam pembahasan, yaitu berupa analisis. Analisa pertama pada tulisan ini yaitu bahwasannya A'zami tidak membahas secara detail bentuk-bentuk tulisan Al-Quran, sejarah penulisannya, qiraat, maupun kesesuaian tulisan dengan teori-teori pada ilmu rasm sebagaimana biasa dilakukan oleh para peneliti lainnya. Namun, ia juga membahasnya secara global. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian A'zami adalah untuk menemukan perbedaan manuskrip-manuskrip yang berasal dari awal permulaan sampai versi mushaf cetak dalam hal penulisan surah Al-Isra, bukan perbedaan tulisan di manuskrip dengan teori di kitab-kitab rasm.
Oleh sebab itu, buku yang ia terbitkan mengenai penelitian ini lebih banyak berisi tabel-tabel kata per manuskrip. Seolah-olah ia ingin mengajak pembaca untuk menemukan sendiri adakah perbedaan antara kumpulan manuskrip tersebut. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk penulis selanjutnya dalam mengembangkan tulisan-tulisan mereka. Analisa penulis yang kedua yaitu bila dibandingkan dengan studi manuskrip Al-Quran lainnya, yaitu yang terdapat pada tabel 2, kajian A'zami memiliki keunikan dalam sisi objek yang dikaji, yaitu surah Al-Isra. Selain itu, unsur-unsur kritik teks yang ia gunakan tidak bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan teks Al-Quran, namun hanya sebatas pada penentuan kata yang berbeda penulisannya antar manuskrip serta kesalahan yang terjadi di beberapa manuskrip. Proses kritik teks tersebut ia visualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar potongan-potongan manuskrip per kata. Dengan demikian, orang yang membacanya akan terdorong untuk melakukan kritik teks dengan membandingkan tulisan kata per kata pada semua manuskrip. Hal ini belum ditemukan pada studi manuskrip lainnya. Kemudian dilihat dari hal tersebut, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar mereka terdorong untuk melakukan kritik teks dengan membandingkan tulisan kata per kata pada semua manuskrip. Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan dalam tulisan ini, kita akan menjumpai beberapa struktur, yaitu diantaranya kekurangan, kelebihan, manfaat, dan natijah. Alhamdulillah, mungkin itu saja bedah artikel kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.